Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pela Yulia. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Yang pertama, sumber hukum Islam. Dalam agama Islam, yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan memecah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan Hadis. Sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya Islam merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan seharinya. Sedangkan Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung berkaitan dengan kehausan mentaati Rasulullah SAW, juga karena fungsinya sebagai penjelas atau buyan bagi pengungkapan Al-Quran, mujal mutlak, dan sebagainya. Yang kedua, jenis sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar, kata benda dari kata kerja, yang bermakna membaca atau bacaan, yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna isim maf'ul. Karenanya ia berarti yang dibaca atau markon. Menurut para ahli bahasa, kata yang bermauzan fulan memiliki arti kesempurnaan. Yang kedua, hadis. Hadis secara bahasa berarti perkataan atau ucapan, sedangkan secara istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, istihad. Kata istihad berasal dari istihadah yang berarti mengarahkan segala kemampuan sesungguhnya, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, istihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan istihad dinamakan mujtahid. Selanjutnya, ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contohnya, ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi sebuah mushaf Al-Quran seperti disaksikan sekarang. Yang kedua, kias. Kias adalah mempersamakan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat dan karakternya. Contoh kias adalah mengharamkan hukum minuman keras, narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dengan yang memabukkan. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama, mukjizat Al-Quran dari segi kebahasaan. Yang kedua, mukjizat dari segi pemberitaan. Yang ketiga, isyarat-isyarat keilmuan atau mukjizat ilmiah. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, penyejuk untuk manusia. Yang kedua, keterangan Quran surah Yunus. Yang ketiga, pemisah. Yang keempat, rahmat dan hidayah bagi alam semesta. Yang kelima, mukjizat bagi Nabi Muhammad. Yang keenam, pengajaran dari Allah. Yang ketujuh, obat penyejuk hati. Yang kedelapan, penguat dan penutup adanya kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran.
Yang keempat, menerapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Kesimpulan, kita sebagai umat Islam sangat berharap adanya kesatuan pendapat dan persatuan seagama yang kuat bagi seluruh umat Islam sedunia. Hingga saat ini, hukum Islam dapat dijelaskan merata di bumi Allah karena diyakini bahwa hanya kesadaran sumber hukum Islam sajalah perbedaan umat di dunia ini akan baik, sempurna, dan mendatangkan kesejahteraan yang berwibawa. Sebaliknya, apabila selain hukum Islam yang diterapkan, maka kekeringan religius akan membawa pada perbedaan yang rusak dan membawa umat pada kehancuran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.